Halo, jumpa lagi dengan channel pembelajaran seni. Kali ini akan kami sampaikan tentang materi menggambar model kelas 8. Kompetensi dasar pada materi ini adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Kemudian keterampilannya adalah menggambar menggunakan model dan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah menyaksikan video ini, siswa bisa menjelaskan pengertian menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip dan gambar model. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi objek gambar model. Yang keempat, siswa bisa menyebutkan teknik gambar model. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur gambar model. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan alat-alat dalam menggambar model. Menggambar model merupakan sebuah objek yang akan menjadi inspirasi dalam menggambar karya seni. Menggambar model merupakan proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek gambar yang akan kita gambar. Objek gambar model dapat berupa benda hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda mati yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Gambar model yang akan dipelajari ialah objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk. Jadi gambar model adalah gambar yang mencontoh dari objek gambar, objek benda yang sudah ada. Menggambar model ada 3 bentuk. Yang pertama, menggambar model benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok, misalnya meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggambar model benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elip, misalnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menggambar model benda bebas. Benda yang memiliki benda bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bicarakan prinsip menggambar model. Prinsip yang menggambar model yang pertama adalah komposisi. Komposisi berarti tata susunan, merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Ada 3 macam komposisi. Komposisi simetris adalah komposisi yang membagi bidang menjadi 2 bagian yang sama persis. Yang kedua, komposisi asimetris adalah penataan objek pada tiap bagian tidak sama dengan bentuk yang
tidak sama pula, tetapi memiliki keseimbangan yang sama. Yang ketiga, komposisi sentral adalah penataan objek secara memusat dengan bagian tengah sebagai porosnya, sehingga keseimbangan dapat tercapai. Prinsip menggambar model berikutnya adalah proporsi. Suatu benda tersusun dari suatu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian lainnya. Kesebandingan, keseimbangan, dan kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, itulah yang dinamakan proporsi. Prinsip menggambar model selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala atau memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang gambar. Berikutnya, prinsip menggambar modelnya. Berikutnya adalah kesatuan atau unity. Kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar tidak terkesan terbelah atau terpisah antara bentuk satu dengan bentuk yang lain. Kita bicara sekarang unsur-unsur menggambar model. Yang pertama adalah garis. Garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Bermacam bentuk garis, yaitu garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, garis tak beraturan, dan lain-lain. Setiap garis tersebut dapat menimbulkan kesan yang beragam yang dinamakan sifat garis. Misalnya, garis lurus dapat mengesankan kaku, keras, dan tegas. Arti garis yang lain adalah garis lurus baik secara vertikal maupun secara horizontal merupakan garis yang memberikan suatu ketenangan, keras, tegas, statis, dan stabilitas. Kemudian garis putus-putus adalah garis yang digunakan untuk memberikan makna ungkapan gerak dan perasaan gelisah. Kemudian garis lengkung merupakan garis yang memberikan ungkapan makna suatu yang lambat, berirama, dan rileks. Kemudian garis sirang atau diagonal adalah garis yang mengungkapkan kesan yang tegang dan keraguan. Kemudian yang kedua adalah bidang. Bidang merupakan permukaan yang datar, suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk suatu bidang. Baik bidang geometrik maupun bidang organik, bidang juga mempunyai sifat yang beragam sesuai dengan bentuknya. Unsur menggambar model berikutnya adalah bentuk. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Misalnya, sebuah kotak terwujud dari 4 sisi bidang yang disatukan. Unsur menggambar model berikutnya adalah warna. Ada 3 jenis warna dasar, yaitu merah,
kuning, dan biru. Dari ketiga warna tersebut dapat diperoleh berbagai jenis warna melalui proses pencampuran. Warna dapat memberikan kesan tertentu. Ada warna muda dan warna tua, warna terang dan warna gelap, serta warna redup dan cerah. Warna gelap cenderung memberi kesan berat. Sebaliknya warna terang dapat memberikan kesan ringan. Unsur menggambar model berikutnya adalah tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda. Ada yang halus, ada yang kasar. Tekstur kasar misalnya terdapat pada batang kayu, daun, dan batu. Tekstur halus misalnya ada pada kaca, plastik, dan kertas. Dalam menggambarkan bentuk benda, tekstur bisa mengesankan bobot ringan dan berat. Berikutnya adalah gelap terang. Benda yang tertimpa cahaya secara langsung atau tidak langsung, ada sisi yang gelap dan ada sisi yang terang. Penggambaran bentuk benda yang baik salah satunya ditentukan oleh kelihayan menentukan sisi gelap dan sisi terang secara tepat, sehingga benda terkesan hidup. Unsur berikutnya adalah ruang. Dalam seni bangunan, ruang terbentuk atas dua atau beberapa dinding yang berjarak. Ruang juga bisa berupa rongga yang terdapat dalam seni patung. Ruang di alam nyata dinamakan ruang nyata. Ruang yang diwujudkan dalam gambar dinamakan ruang khayalan atau imajiner. Kesan ruang tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan perspektif, gelap terang, dan juga warna. Sekarang kita menginjak ke alat dan bahan menggambar model. Media kering ada pensil, penggaris, krayon, kemudian spidol, konte, drawing pen. Kemudian media basah, kita bisa menggunakan cat air, cat poster, tinta bak, tinta minyak, ekolin, dan lain sebagainya. Cara dan teknik menggambar model. Tahapan dalam menggambar model alam benda adalah yang pertama pengamatan, kemudian membuat sketsa, menentukan gelap terang, menentukan teknik, dan yang terakhir sentuhan akhir atau finishing. Berikutnya kita bicarakan teknik menggambar model. Yang pertama, teknik arsir. Teknik arsir dapat dibuat dengan cara menorahkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan 3 dimensi. Berikutnya adalah teknik akuarel. Teknik sapuan basah dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas atau kain atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Kemudian yang ketiga yaitu teknik dusel atau gosok. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal
Teknik berikutnya adalah teknik blok atau teknik siluet. Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Berikutnya adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek gambar. Demikianlah tadi pemaparan menggambar model kelas 8. Semoga bermanfaat. Mari dukung channel kita ini dengan memberikan subscribe dan berkomentar dan bagi kepada orang lain. Terima kasih. Sampai bertemu dengan video-video pembelajaran seni berikutnya.